Pemirsa, pegawai toko roti di Jakarta Timur yang menjadi korban penganiayaan mengaku sempat mendapat intimidasi dan ancaman dari bosnya jika tidak menghapus video bukti penganiayaan. Sementara itu, pemilik toko roti mengungkapkan bahwa pegawainya tersebut tidak bekerja dengan baik dan terkait kurangnya uang setoran hasil penjualan roti. Saksikan dalam Benang Merah episode diintimidasi dan dituduh mencuri. Dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu gak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Video berdurasi kurang dari 1 menit ini memperlihatkan perbuatan brutal yang dilakukan oleh anak bos sebuah toko roti di daerah Cakung, Jakarta Timur. Korban penganiayaan dalam video ini adalah wanita muda berusia 19 tahun yang bekerja sebagai pegawai toko roti. Peristiwa ini terjadi pada 17 Oktober 2024 dan menjadi viral pada pertengahan Desember 2024. Setelah video ini menjadi viral, pelaku penganiayaan ditetapkan sebagai tersangka. Ia kemudian ditangkap polisi saat melarikan diri ke sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Meski sempat mengaku kebal hukum, pelaku akhirnya meminta maaf dan mengaku hilaf. Orang tua tersangka penganiayaan yang juga pemilik toko roti Linda Yes kemudian mengunggah klarifikasi dan permintaan maaf melalui media sosial. Toko roti Linda Yes mengucapkan permintaan maaf kepada korban Dwi Ayu dan seluruh masyarakat yang mengawal kasus ini. Mereka mengaku menyesali kejadian penganiayaan tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. Mereka juga meminta maaf pada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini. Mereka turut menjelaskan alasan kenapa tidak menghubungi pihak korban terkait kasus yang dilaporkan korban ke polisi pada Oktober 2024. Toko roti Linda Yes juga memberikan klarifikasi bahwa Jos tak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes. Pelaku penganiayaan juga disebut memiliki keterbelakangan kecerdasan. Selain itu, klarifikasi juga menyebut bahwa kejadian penganiayaan bukan pertama kali ini terjadi. Dan kasus penganiayaan tak hanya menimpa pegawai toko, namun juga pada pemilik toko dan saudara pelaku. Saya pribadi bingung ya, karena apakah ini bentuk pernyataan permintaan maaf? Kalau bicara tulus kita nggak bisa melihat kedalaman hati seseorang ya. Tapi apakah ini pernyataan maaf, bentuk sikap empati terhadap apa yang terjadi dengan korban? Atau malah surat yang dilabeli untuk pembelaan diri atau pembenaran. Seakan-akan bukan hanya Anda yang jadi korban, bahkan kami pihak keluarga juga jadi korban, kan begitu. Betul. Jadi menurut saya hal ini yang menjadi titik lemah dalam pernyataan itu ya, yang tidak hanya mendasarkan pada kepentingan korban saat ini, tapi lebih kepentingan dominannya untuk pembelaan diri, menurut saya pribadi itu. Dan poin kedua, dia mengulang kata secepat-cepatnya tadi, berkali-kali. Padahal kalau kita bicara hukum, dalam konteks korban yang dicari bukan hanya secepat-cepatnya, ultimate-nya adalah keadilan. Keadilan bagi korban, kan begitu. Kalau memang posisinya tidak ekstrim kanan atau kiri, tapi di tengah dia. Tapi ini kan berarti kita bisa menyimpulkan di akhirnya, ini bukan lebih kepada kepentingan keadilan korban, karena tidak pernah disinggung kata keadilannya tadi. Klaim bahwa tersangka memiliki keterbelakangan mental ini berulang kali diungkap oleh pihak keluarga. Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga mohon, kita tunggulah hasil asesmen dari tim para ahli dokter yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita lihat nanti hasilnya apa. Kalau memang klien kami dikatakan sehat, maka proses hukum kita jalankan. Namun kalau hasilnya tidak seperti yang kita duga, ya kita juga harus berbangga hati menerima fakta dan kenyataan. Namun, korban penganiayaan meragukan klaim bahwa pelaku memiliki keterbelakangan kecerdasan. Saya kerja di situ kan saya melihat ya, dan saya rasa si pelaku ini normal aja karena si pelaku ini sering meeting sama orang, dan si pelaku ini juga memegang cabang di Kelapa Gading. Oh, punya jabatan penting juga ya. Jos Sugama Halim yang berusia 35 tahun ini pun kemudian diperiksa kejiwaannya di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Terkait dengan tersangka tahanan ya, tahanan dalam hal ini adalah GSH, itu sementara ini kita
melakukan menyerahkan kepada ahli psikiatri untuk melakukan pemeriksaan. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Rumah Sakit Polri dalam rangka observasi dan tindakan-tindakan yang dilakukan, tindakan medis lain yang dilakukan oleh para ahli. Itu kami tidak tahu tahapan-tahapannya, dan sementara demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai saat ini hanya omongan-omongan saja dari keluarga ataupun dari pihak pengacara bahwa yang bersangkutan seperti yang disampaikan di media ya. Tapi untuk membuktikan itu kan harus ada keterangan ahli psikiatri. Jadi sampai saat ini belum ada bukti ataupun keterangan tambahan dari pihak keluarga ataupun dari tersangka sendiri ataupun dari pengacara tersangka. Sementara itu, teman korban yang merekam video penganiayaan kini tak diketahui keberadaannya. Menurut korban, temannya tersebut merasa ketakutan setelah video yang ia rekam menjadi viral. Selain itu, korban juga mengungkapkan bahwa ia sempat mendapat ancaman dari bos toko roti jika tidak menghapus video rekaman penganiayaan itu. Namun, pesan elektronik dari pemilik toko roti tersebut kemudian dihapus kembali. Setelah video ini viral, si ibunya ini pernah WhatsApp ke saya. Kalau kamu nggak ngapus video ini, saya laporin ke polisi. Tapi itu chatnya dihapus sama dia. Oh, tidak jadi dikirim? Iya, tapi udah saya screenshot untungnya. Oh, kapan itu terjadi, Mbak? Belum lama ini. Korban juga mengungkapkan bahwa gajinya sebesar 2,1 juta rupiah belum dibayarkan oleh pihak toko roti. Gaji bulan Oktober itu belum dibayar. Emang sempet si ibunya ini nyuruh saya ngambil duit gaji ke toko. Tapi kan dengan kondisi yang seperti ini, tidak memungkinkan untuk saya datang ke toko itu. Ini setelah kejadian ya, Mbak? Iya, betul. Pasti kan saya kan punya rasa trauma, bahkan jangankan ke toko itu, pengen ke rumah teman saya yang dekat situ aja tuh saya udah takut gitu. Jadi nggak memungkinkan lah untuk saya tuh ngambil gaji ke sana. Saya tuh udah sempat ngomong, ibu mendingan TF aja, tapi si ibunya ini nggak mau TF. Sementara itu, Linda Pancawati, pemilik toko roti, membantah tuduhan itu. Dalam sebuah wawancara, pemilik toko roti menyatakan ada alasan pekerjaan yang membuat gaji Ayu ditahan dan sudah meminta Ayu untuk datang mengambil gajinya. Namun, Ayu menolak dengan alasan tidak diizinkan oleh orang tuanya. Pemilik toko roti mengungkapkan bahwa pegawainya tersebut tidak bekerja dengan baik dan terkait kurangnya uang setoran hasil penjualan roti. Setelah kasusnya menjadi viral, terungkap fakta bahwa penganiayaan dan kekerasan verbal sudah seringkali dilakukan oleh anak pemilik toko roti kepada para pegawai di tempat itu. Dwi Ayu juga mengungkapkan bahwa para pekerja lain juga sering mengalami keterlambatan gaji. Ia bahkan mengaku terpaksa bekerja hingga 18 jam sehari dengan alasan toko tersebut kekurangan tenaga kerja. Saksikan dalam Benang Merah episode selanjutnya.